Kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu kontrkultur pada subkultur sebagai budaya alternatif atau budaya perlawanan. Kepada pemateri pertama, saya persilakan untuk membacakan materi. Secara harfiah, subkultur terdiri dari dua kata, yaitu berarti kebiasaan, kultur yang berarti kebiasaan atau pembiasaan. Secara kasar, subkultur bisa diartikan juga sebagai budaya yang menyimpang. Kebanyakan masyarakat menganggap dan mengidentikan subkultur dengan suatu kegiatan yang sifatnya negatif. Padahal bila kita memahami makna yang sebenarnya, subkultur tidak selalu merujuk pada hal negatif. Subkultur membentuk suatu bentuk identitas kolektif, di mana identitas individu bisa diperoleh di luar identitas yang melekat pada kelas, pendidikan dan pekerjaan. Beberapa ahli juga memberikan pendapat tentang pengertian subkultur. Misalnya, Fitra Hamdani dalam Zailani Tamaka, subkultur adalah gejala budaya dalam masyarakat industri maju yang umumnya terbentuk berdasarkan usia dan kelas. Secara simbolis diekspresikan dalam bentuk penciptaan gaya atau style dan bukan hanya merupakan penentangan terhadap hegemoni atau jalan keluar dari suatu ketegangan sosial. Fungsi subkultur menurut Brecht ada 5 fungsi yang bisa dimainkan subkultur bagi para penanya, di antaranya yaitu menyediakan suatu solusi atas berbagai masalah sosio-ekonomi dan struktural, menawarkan suatu bentuk identitas koleksi yang berbeda dari yang ada di sekolah dan lingkungan kerja, memperoleh suatu ruang bagi pengalaman dan gambaran alternatif realitas sosial, menyediakan berbagai aktivitas hiburan bermakna yang bertentangan dengan di sekolah dan tempat kerja, melengkapi solusi terhadap masalah dilema eksistensial identitas. Contoh subkultur yaitu anak PAN. Anak PAN adalah subkultur underground yang termasuk aktif dalam aktivitas berdasar pada politik. Kritik atas teori subkultur. Dalam menanggapi karya Hal Willis dan lain-lain, Cohen 1980 menyatakan bahwa anak muda di tangan teoritis kultural students selalu menjadi sesuatu yang melampaui diri sendiri. Sementara itu, Sarah Thornton 1995 mengemukakan sejumlah kritik terhadap teori subkultur. Dia menyatakan bahwa perbedaan budaya anak muda tidak selalu merupakan perlawanan. Perbedaan adalah klasifikasi kekuasaan dan perbedaan selera. Teori subkultur terletak pada oposisi biner yang tidak abadi, yaitu mainstream subkultur, presentensi, penerimaan, dominan, subdominan. Budaya anak muda tidak dibentuk di luar dan bertentangan dengan media. Budaya anak muda dibentuk di dalam dan melalui media. Budaya anak muda tidak menyatu namun ditandai dengan perbedaan internal. Budaya anak muda tidak menandai politisasi anak muda, melainkan ekstensi politik. Itulah tidak materi kami. Adapun kesimpulan dari kami, subkultur berasal dari dua kata, yaitu sub yang berarti konotasi yang khusus pada perbedaan dari kebudayaan dominan atau mainstream, dan kata kultur yang bermakna keseluruhan secara hidup yang bisa dimengerti oleh para anggotanya. Sehingga dengan kata lain, subkultur merupakan budaya yang menyimpang atau keluar dari nilai-nilai kebudayaan dominan. Subkultur memiliki fungsi terhadap anggotanya, meliputi fungsi solusi, fungsi identitas, penyedia ruang pengalaman, menyediakan aktivitas hiburan, dan melengkapi solusi masalah eksistensial identitas. Beberapa contoh bentuk
subkultur dalam masyarakat meliputi geng motor, punk, gay, kelompok slang,